semuanya, kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai metode harga pokok full costing dan variable costing. Selamat menyaksikan. Materi pertama ada full costing. Full costing merupakan suatu metode dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa semua biaya yang timbul pada proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan semua biaya yang digunakan dalam proses produksi digunakan sebagai indikator penting untuk menghitung total keseluruhan dari biaya utama. Selanjutnya ada harga pokok produksi menurut full costing. Terdiri dari unsur biaya produksi yaitu pertama, bahan baku langsung, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel, yang keempat, biaya overhead pabrik tetap, dan yang kelima, harga pokok produksi. Ada juga penyajian laporan laba rugi dengan metode full costing. Yang pertama ada hasil penjualan, yang kedua ada harga pokok penjualan, yang ketiga ada laba bruto, yang keempat biaya administrasi dan umum, yang kelima biaya pemasaran, dan yang terakhir laba bersih usaha. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. PT Tiwijaya memproduksi dan menjual lemari. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit 550.000. Biaya produksi ada biaya variabel per unit terbagi lagi menjadi bahan langsung sebesar 130.000. Tenaga kerja langsung sebesar 70.000, overhead pabrik variabel sebesar 40.000, dan biaya tetap per tahun sebesar 12.500.000. Selanjutnya ada persediaan barang jadi terbagi menjadi beberapa unit. Unit yang pertama ada unit persediaan awal sebanyak 0 unit, unit yang diproduksi sebanyak 100 unit, unit yang terjual sebanyak 85 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun sebesar 8 juta. Biaya pemasaran variabel per tahun sebesar 60.000. Biaya administrasi dan penjualan 85 unit dikali 60.000 ditambah 7 juta sama dengan 13.100.000. Nah, yang ditanyakannya itu adalah maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Nah, sekarang langsung ke cara menjawabnya. Yang pertama kita mencari dulu biaya produksi berdasarkan absorption costing dengan rumus bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap. Bahan langsung sebesar 130.000 ditambah 70.000 ditambah 40.000 ditambah 12.500.000 dibagi 100 sama dengan hasilnya 365.000. Jadi untuk harga pokok produk keseluruhan sebesar 365.000. Selanjutnya kita menentukan laporan laba rugi berdasarkan absorption costing. Penjualan sebanyak 85 unit dikali 550.000, totalnya adalah 46.750.000. Untuk HPP sendiri ada persediaan awal sebesar Rp0, harga pokok produksi 100 unit dikali 365.000, totalnya 36.500.000. Barang tersedia untuk dijual, totalnya 36.500.000. Kemudian ada persediaan akhir sebanyak 15 unit dikali 365.000, totalnya adalah 5.475.000. Untuk menentukan harga pokok penjualan 36.500.000 dikurangi 5.475.000, hasilnya 31.025.000. Selanjutnya menentukan laba kotor. Perhitungannya dari 46.750.000 dikurangi 31.025.000. Totalnya untuk laba kotor adalah 15.725.000. Kemudian ada beban admin dan penjualan
85 unit dikali 60.000 ditambah 7 juta, totalnya 13.100.000. Untuk laba neto perolehannya dari 15.725.000 dikurangi 13.100.000, hasilnya 2.625.000. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada variable costing. Variable costing adalah suatu metode perhitungan biaya secara keseluruhan yang dipakai untuk membuat sebuah produk, di mana biaya tersebut memiliki peluang untuk terus berubah mengikuti volume kegiatan usaha. Maksud dari perubahan tersebut adalah keberadaan biaya juga mengalami fluktuasi sebanding dengan kuantitas output serta volume produksi. Nah, di sini ada harga pokok produksi menurut variable costing terdiri dari unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan harga harga pokok produksi. Kemudian ada penyajian laporan laba rugi dengan metode variable costing. Hasil penjualan dikurangi biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari biaya produk variabel, biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi dan umum variabel. Kemudian laba kontribusi, hasil dari biaya variabel itu adalah laba kontribusi. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap yang terdiri dari biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Kemudian hasilnya menjadi laba bersih usaha. Ada contoh soal variable costing. PT Tiwijaya memproduksi dan menjual lemari. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit sebesar 550.000. Biaya produksi yang terdiri dari biaya variabel per unit yang dibagi lagi menjadi bahan langsung sebesar 130.000. Kemudian ada tenaga kerja langsung sebesar 70.000. Overhead pabrik variabel 40.000, biaya tetap per tahun 12.500.000. Kemudian ada persediaan barang jadi. Unit persediaan awal 0 unit, unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 85 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun sebesar 8 juta, biaya pemasaran variabel per unit sebesar 60.000. Yang ditanyakannya adalah hitunglah HPP menggunakan variable costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Untuk jawabannya, yang pertama kita cari biaya produksi berdasarkan direct costing atau variable costing. Nah, yang pertama itu cari dulu harga pokok keseluruhan dengan rumus bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel. Bahan langsung sebesar 130.000, tenaga kerja langsung sebesar 70.000, overhead pabrik variabel sebesar 40.000 ditambahkan totalnya 240.000. Jadi harga pokok produk keseluruhan sebesar 240.000. Selanjutnya, menghitung laporan laba rugi berdasarkan direct atau variable costing. Pertama ada penjualan 85 unit dikali 550.000 sebesar 46.750.000. HPP yang terdiri dari harga pokok produksi 85 unit dikali 240.000, totalnya adalah 20.400.000. Kemudian beban administrasi dan penjualan 85 unit dikali 60.000, totalnya 5.100.000. Total biaya variabel sebesar 25.500.000. Kemudian ada margin kontribusi diperoleh dari 46.750 dikurangin 25.500, totalnya adalah 21.250. Kemudian biaya tetap ada overhead pabrik tetap sebesar 12.500, beban administrasi dan penjualan sebesar 8 juta, total biaya tetap
adalah 20.500.000 diperoleh dari 12.500.000 ditambah 8 juta. Kemudian ada laba neto sebesar 750 diperoleh dari 21.250.000 dikurangi 20.500.000, totalnya adalah 750.000. Materi selanjutnya ada perbedaan full costing dan variable costing. Untuk perbedaan yang pertama yaitu laporan keuangan atas laporan laba rugi. Jika menggunakan metode full costing, maka biaya overhead akan dilaporkan dalam laporan keuangan saat produk sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing, biaya overhead akan tetap dilaporkan dalam laporan keuangan. Perbedaan yang kedua ada biaya per periode. Di dalam metode full costing, biaya yang terdapat pada per periode akan dinilai sebagai biaya yang tidak berkaitan dengan biaya produksi, tapi tetap akan mengurangi laba perusahaan. Biaya periode yang ada variable costing ini akan ikut dibebankan di dalam produksi. Dan yang terakhir, yang ketiga, perbedaannya adalah perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Untuk menghitung harga pokok produksi di sebuah perusahaan, perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah bahwa metode full costing menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan pada metode variable costing hanya menghitung biaya overhead variabel. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.